ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وأعمالا متقبلا شفاء من كل داع برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berduka, ya, khususnya di wilayah Bekasi yang kemarin terjadi kecelakaan kereta, yang memang Indonesia harus mengevaluasi transportasi kereta itu. Yang saya tahu kalau di luar negeri itu 25 kilo sebelum kereta datang ke tempat, dia udah tahu ada hambatan apa di sana. Kenapa di Indonesia nggak bisa seperti itu? Ternyata katanya ada sensornya, ada, cuma rusak. Ya, artinya kita bertanya, uang pemeliharaan kereta api di Indonesia itu kemana? Jadi segala sesuatu kenapa kita mengevaluasi? Ya karena kita pembayar pajak, jadi wajib kita mengevaluasi hal seperti itu. Yang mudah-mudahan negara kita tetap baik. Ya, kita punya pemimpin yang tidak, dalam Quran itu ada kalimat 5 taquluna ma la taf'alun, ya, bukan hanya bisa berkata tapi bisa melaksanakannya dengan baik, dengan amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa taklim, ya, di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah kita akan membahas tentang kebangkitan umat Islam pasca musim haji. Ini satu hal yang jarang dibahas, ya, ada apa dengan musim haji dan ada apa dengan kebangkitan umat Islam. Tanpa ada musim haji kita nggak kenal yang namanya Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Haji Samanhudi, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita nggak kenal, Pak. Mereka semua bangkit sepulang-pulang haji. Ya itu ya. Tapi kita akan bahas juga sedikit tentang kewajiban haji. Nanti kita akan bahas, nanti di akhir kita akan bahas tentang kebangkitan umat Islam. Ya. Di Mekah itu dulu ada orang hebat, Pak. Ada 3 orang Indonesia di sana yang jadi imam. Yang pertama Syekh Jamil Jambek. Nah, itu hebat, Pak. Dia imam Masjidil Haram, Pak. Dulu orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram. Sekarang kita kenalnya kan Syekh Abdurrahman As-Sudes, ya kan, Nusairi kenalnya. Tapi dulu itu ada Syekh Jamil Jambek, ada lagi Syekh Khalil Bangkalan, ada Ki Nawawi Al-Bantani, 3 itu, Pak. Imam besar di Masjidil Haram. Ya, nanti kita akan ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita bersyukur. Ya, kalau kita mau berkaca diri, Pak, betul nggak? Uban sudah mulai bertabur, pipi udah mulai kendur, gigi udah mulai gugur, makannya juga cuma makan gugur, tandanya sudah dekat ke liang. Ya, mudah-mudahan kita semua sadar. Baik, kita akan mulai haji atau ibadah haji yang insya Allah ini jamaah haji kita jumlahnya 221.000 orang mulai berangsur-angsur berangkat ke Madinah. 221.000 orang terbagi 202.003 itu 223.000 itu jamaah reguler,
17.000 jamaah haji khusus yang durasi hajinya hanya 21 hari. Kalau haji reguler 40 hari. Ya. Haji ini adalah ibadah yang unik, Pak. Insya Allah ibadah yang unik. Yang pertama, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata' Al-Imran 97. Ya. Hanya bagi orang yang mampu. Ya. Ada kalimat apa? Manis tato, mampu. Nanti kita bahas mampunya apa. Yang kedua, hanya yang terpanggil. Wa azin finnas fil hajj. Yang dipanggil saja, Pak. Ada orang yang mampu tapi nggak dipanggil. Atau dipanggil tapi tidak mau, tidak mau. Ada yang begitu, Pak. Kita bahas. 3, tempat dan waktunya tentukan, Pak. Jadi haji itu nggak bisa seperti, mohon maaf, orang-orang Cirebon ke Gunung Kawi, nggak bisa. Di Cirebon itu ada orang namanya Abah Umar. Dia bilang sama umatnya itu, muridnya, nggak usah pergi haji ke sana, mahal. Ayo dengan saya. Nah, kemana? Ke Gunung Kawi dibawanya. Nah, mungkin dia pakai teknologi sirap gitu ya, disirap gitu, seolah-olah mereka ada di Gunung Kawi. Kalau lihat di YouTube itu ada tuh, baik Allahumma di Gunung Kawi, nah, ada itu. Ternyata di Sulawesi juga ada itu, Pak. Di Gunung Karaeng itu, semua naik mereka, seolah-olah menunaikan ibadah haji ke situ. Ah, bukan. Di Mekah pun bukan di Madinah, bukan di Mekah, tapi di Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu bukan Al-Hajjul Madinah, bukan. Bukan Al-Hajjul Arabiyah, bukan. Bukan Al-Hajjul Makkah, bukan. Tapi Al-Hajjul Arafah. Ya, Al-Hajjul Ashhuru Ma'lumat, Al-Baqarah 197. Haji yang tempatnya ditentukan, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang ke Madinah, ini bulan haji. Ada orang ke Mekah, ini bulan haji. Tapi ketika pada saatnya tanggal 9, 10 dia udah digiring ke Arafah, itu disitulah berhaji. Makanya ada safari Arafah namanya, Pak. Safari Arafah itu tanggal 9 itu, Pak, dari tanggal 8 ya. 8 malam itu sudah dicari itu orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang sakit segala macam, itu mulai didata. Tidak boleh ada yang di hotel, bahkan yang sakit pun harus diangkut. Kemana? Ke Arafah, walaupun hanya sebentar. Walaupun namanya safari Arafah, Pak, bentar. Ya, lewat aja mungkin sudah bawa ke rumah sakit. Kalau dia belum ke situ, belum haji namanya. Namanya Al-Hajjul Arafah. Yang keempat, 70% ibadah haji itu ibadah fisik. 40 km kalau tidak lebih 1 hari, Pak. Apalagi di Sholawat itu adanya di Jalan Asia. Di Sholawat itu, Pak, ya. Sementara jarak hotel haji kita nih kurang lebih 4 atau 6 kilo, 4 atau 6 kilo yang haji reguler, ya, 4 atau 6 kilo. Sementara naik mobil di Selawat itu berdesakan. Yang nggak mau berdesakan dia jalan kaki. Nah, itu gambaran, ya. Apalagi belum lagi musim. Nah, sekarang yang sering menjadi perdebatan itu adalah manis taqwa'ahnya itu, Pak. Mampu atau tidak mampu. Nah, ini sering perdebatan. Yang disebut manis taqwa itu yang pertama istitoah maliyah, finansial, uangnya ada. Uangnya ada. Ya kan? Yang kedua istitoah badaniyah, fisiknya sehat. Karena ada juga, Pak, orang yang uangnya ada, fisiknya ambruk. Tapi di Indonesia banyak yang lolos, Pak. Dan kemarin jamaah haji kita 1.400 kurang lebih itu tidak lolos cek kesehatan, tidak layak terbang. Nah, biasa lah, Pak. Sama menyogok, mereka bisa layak terbang. Tahun lalu jamaah kita paling banyak yang meninggal, Pak. 430 kurang lebih meninggal. Banyak. Karena memang ya sudah nunggu lama, ya. Istitoah badaniyah, jadi fisiknya, jadi hartanya ada, uangnya ada, fisiknya ada. Yang kedua amnu tariq, negerinya aman.
negerinya aman. Kalau negerinya berkonflik, nggak bisa berangkat. Alhamdulillah tahun ini nih jamaah haji Iran berangkat nih Pak. Saya pikir tadinya nggak berangkat, mereka berangkat. Indonesia alhamdulillah. Itu 3 itu Pak, itu syaratnya secara syariah. Tapi khusus untuk Indonesia tambah 1, ada kuota. Kuotanya ada apa enggak? Oh ada Pak Ustadz kuotanya. Iya, kuotanya halal haram. Tahun lalu Pak banyak kuota haram Pak. Saya diundang ceramah oleh salah seorang pejabat lah ya. Ustadz ceramah di rumah. Ceramah apa Pak? Pengajian? Bukan. Wali Matu Safar loh. Bapak udah berangkat haji kan? Mau berangkat lagi Pak Ustadz. Ada yang jual kuota murah. Kuotanya ada yang halal dan haram. Kemarin tuh 20.000 kuota dijual Pak. Nah, sekarang alhamdulillah udah masuk ke kantor KPK ya. Nah, itu ditanggung jawabkan sama Allah lah ya. Karena ketika kuota itu dijual Pak, itu tanggung jawabnya bukan hanya kepada umat tapi kepada Allah. Kenapa? Banyak orang yang meninggal sebelum waktunya. Harusnya dia haji kemarin itu Pak. Karena kuotanya direbut, dirampas, dia meninggal. Mungkin sebab lain meninggalnya, nggak jadi pergi haji. Ya kan? Itu masalahnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada 4. Man istata'a itu mampu itu ada 4. Iya mampu hartanya, finansialnya, iya mampu badannya sehat apa tidak, iya mampu anak geranya aman apa tidak, kuotanya halal apa haram. 4. Ya. Kalau ada orang yang 4-4-nya sudah punya tapi belum haji, mungkin dia kurang ilmu tentang haji. Ya bodo amat dah, yang penting gua punya mobil, gua punya rumah, ya enggak? Dia udah jalan-jalan ke semua negara, tapi belum pernah ke Mekah Madinah. Oh, mungkin kurang motivasi. Motivasi itu bisa jadi dari keluarga Pak. Misalnya bapaknya haji, ya enggak? Sebelum saya haji, bapak saya anaknya 8, kok dia haji? Saya cuma 2, bapak saya nggak haji. Begitu bisa, itu motivasi Pak. Iya enggak? Tetangganya haji, dia haji tuh. Kalau saya nggak haji, saya harus haji. Bisa motivasi. Nomor 3 ini yang banyak Pak. Bukan prioritas. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak di antara kita yang punya rumah lebih dari 1? Benar nggak? Berapa banyak di antara kita yang punya mobil? Tapi karena nggak prioritas, jadi tidak berhaji dia. Yang begitu tuh harus taubat tuh Pak, supaya Allah panggil lagi. Kan udah dipanggil tuh Pak. Jadi jangan ada kalimat saya belum dipanggil, nggak ada itu. Budak aja itu. Kalau yang belum dipanggil itu yang nggak punya harta, ya itu belum dipanggil. Allah memanggil itu dengan rezeki Pak. Rezeki. Tapi kalau ada yang udah cukup hidupnya, tapi belum haji, dia taubat aja dah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, sesungguhnya Kau telah memanggilku, aku tidak menengok. Tolong ya Allah, panggil kembali aku. Nah, dipanggil sama Allah, tapi bukan malaikat rezeki yang datang, malaikatul maut. Dipanggil juga sama Allah. Baik, itu makna man istata'a. Sekarang yang saya maksud prioritas traveling Pak. Ini ada dalilnya. La tushadda rihal illa thalatha. Janganlah kamu pergi jauh. Jangan kamu pergi jauh kata Allah. Selain ketiga masjid itu dulu. Mekah, Madinah, Aqsa. Al-Aqsa lagi berkonflik ya. Mekah, Madinah paling tidak itu dulu Pak. Ada orang yang memaksakan diri untuk pergi ke India karena dia senang sama Amitabh Bachchan. Udahlah. Lebih mudanya senang sama Amitabh Bachchan. Ayo nggak. Pokoknya gua kalau punya duit gua mau sama Amitabh Bachchan. Walaupun udah tua nggak apa-apa. Dia kumpulin duit itu haram duit Pak. Ada orang yang senang sama Jackie Chan, Ken Leung. Pokoknya gua mau ketemu dia di Hong Kong gitu ya. Gua senang sama dia gitu ya, mau belajar silat. Haram Pak kalau belum ke Mekah Madinah. Haram itu. Dalilnya mana? La tushadda janganlah kau memaksakan, berusaha keras. Memaksakan itu dia menabung ya Pak.
perlu uang pensiun dipakai sebelum salasa, sebelum ketiga masjid itu, Pak. Nah, di sini bisa haji atau umroh, Pak ya. Ada yang tanya sama saya, Pak Ustaz, ada yang dihalalkan itu apa? Yang dihalalkan satu, menuntut ilmu. Saya mau ke Cina menuntut ilmu, itu boleh. Saya mau ke Cina mau bekerja, itu boleh, Pak. Saya mau ke India menuntut ilmu, boleh. Saya mau ke India mau bekerja, boleh. Atau mau berobat. Kata dokternya, ini penyakitnya nggak ada di Indonesia nih, obatnya nih. Adanya di mana? Di India. Ah, boleh, Pak. Untuk berobat. Cuma 3 itu yang dibolehkan: menuntut ilmu, bekerja, berobat. Selain itu haram. Kecuali kita udah datang ke masjid itu, Pak. Ke Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa itu pengecualian kan. Kalau terbang juga mahal atau dalam keadaan konflik. Walaupun bisa sebetulnya, Pak. Itu ya, dalilnya dulu kita lihat. Sekarang hikmah haji. Ini orang gak banyak yang tahu. Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiqul faqar. Ini penting, Pak. Yang pertama, haji dan umrah itu menghapus kemiskinan, Pak. Ada nggak orang yang pulang haji itu miskin? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak orang yang pulang haji? Dulu ada orang miskin, Pak. Tuanku Imam Bonjol. Itu bukan orang kaya loh. Tapi dia paksakan untuk pergi haji. Luar biasa itu. Ada prioritas, ya kan? Pertama, menghapus dosa dan kemiskinan, itu haji dan umroh. Jadi kalau kita semua pengen tidak miskin, umrohlah. Itu menghapus kemiskinan, Pak. Kata Rasulullah, fa innahuma yanfa'u fainal faqar. Jadi menghapus kefakiran. Yang kedua, doa-doa dikabulkan. Nah, ini penting. Hampir semua tempat doa dikabulkan, Pak. Ya, ada Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal, banyak itu di Mekah. Kita berdoa itu. Ya, apalagi di Multazam, apalagi di Raudhah. Multazam itu, Pak, Allah bersumpah, barang siapa yang berdoa meminta di Multazam, aku berikan. Barang siapa yang berdoa di Raudhah, aku berikan, aku kabulkan. Ya. Yang ketiga, haji itu hijrah, jadi pribadi yang baru. Lihat orang haji, pulang haji atau pulang umroh, hijrah, Pak. Dia lebih rajin sholat ibadahnya. Yang ketiga, jihad. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ila jannah. Pak Ustadz, kalau ada orang yang sudah cukup hartanya, fisiknya aman, kuatannya ada, tapi belum berangkat juga, nih kata Allah, malam yatasibul hajjatad dhahiratun aw marid hasyatun wa sufan jair. Kata Rasulullah, falyamut insyaallah yahudiyan, insyaallah nasraniyan. Kalau ada orang yang begitu, Pak, hartanya cukup, uangnya ada, negerinya aman, badannya sehat, dia belum haji, kata Rasulullah, silakan pilih, dia mau mati Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Ngeri nggak, Pak? Kalau ada orang yang punya uang, Pak, belum ke Mekah, belum ke Madinah. Nah, kalau kita kan ada fatwa nih, pilihannya umroh, karena haji lama nunggunya umroh. Yang tidak berniat untuk umroh, Pak, kata Rasulullah nih, falyamut, dia mati insya'a Yahudiyan, dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu ancamannya. Yang punya uang, yang nggak punya, ya sholat suruh aja ntar. Nah, saya mau kasih ini penelitian, Pak. Perhatikan. Penelitian secara acak. Ada 50% yang ibadah haji itu hanya untuk merubah status. Merubah status. Pengen dipanggil haji, ada banyak tuh, Pak. Dan itu bahkan sampai 50% tuh. Ada orang namanya, mohon maaf ini saya sebut nama, Jajuli kan nama saya. Pak Jajuli mau kemana? Nggak nengok deh. Pak Jajuli mau kemana? Nggak nengok. Pak Haji mau kemana? Baru nengok deh, Pak. Dan undangan dari RT, dari RW, di WA. Yang saya hormati Bapak Jajuli di depan. Kurang ajar nih ya, dengan arti apa gue udah haji.
Mahal tau gua haji ini, apalagi gua haji plus coba. Ini kalau begitu tuh Pak, hanya dipanggil haji. Apalagi Pak, zaman mau pemilihan caleg itu Pak, di Bogor itu kalau di depan namanya ada hak, misalnya hak, haji ini, kita pilih aja dia haji ya, hak Sugianto Haji nih, kita pilih dia nggak tahu haknya Hendrikus. Oh Hendrikus Pak, nama baptis. Hak titik Sugianto. Nggak tanya hanya kalau di Jakarta Barat ada Pak. Hak apa namanya? Katanya haknya honoris. Hati-hati tuh Pak. Jadi ada orang yang berangkat haji hanya pengen dapat labelisasi status sosial. Ini hajinya nggak mabrur ini. Dan ini 50%. Pengen dipanggil haji, kayaknya kalau udah haji keren gitu ya, haji kemana-mana pakai peci putih ya nggak? Saya ditanya sama orang, Ustaz udah haji sering, mau haji nih, tapi kenapa tuh peci hitam terus? Saya bilang kalau peci putih, dekil saya kelihatannya. Karena kebetulan tekstur rambut saya sering keluar keringat Pak, jadi kuning gitu kalau pakai peci putih. Sekali pakai sekali. Ya 50%. Nah, yang 30%-nya ibadah haji hanya untuk gugur kewajiban. Ini bahaya Pak. Udah haji, alhamdulillah, udah gugur kewajiban. Sebelum berangkat haji tukang nyawer Pak. Begitu pulang haji nyawer lagi dia Pak. Apalagi dia berpikiran al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Surga ini malah dia hanya berpikir haji itu sebagai kunci surga. Iya betul, tapi kalau dipertahankan sampai meninggal. Contohnya ada Pak. Saya kalau berangkat Pak, saya pernah ceramah di KPK Pak, kantor KPK. Sebelum ceramah saya udah kasih tahu sama DKM, Ustaz, ini sebagian besar jamaahnya narapidana. Oh gitu, ya napi bukan ya. Iya Ustaz. Jadi terima kasih saya. Jadi napi-napi yang korupsi itu koruptor. Dan tahu apa? Sebagian besar dari mereka bergelar haji Pak. 90% koruptor kita bergelar haji. Itu yang saya maksud, ibadah hajinya hanya menggugurkan kewajiban. Kumpulin duit, berangkat, pulang, ya udah kembali lagi. Bahkan hajinya hanya sekedar traveling aja. Buktinya koruptor kita 90% malah bergelar haji. Nah, ada 20% ibadah hajinya kewajiban, amanah, hijrah, nah, cuma 20%. Ya, hajinya itu adalah kewajiban, betul-betul kewajiban. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika li Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Terus dia memegang amanah. Apa amanahnya itu Pak? Lihat Pak, orang haji yang melempar jumroh. Allahumma fi rajmani syayatin, lempar. Allahumma fi rajmani syayatin, lempar. Allah itu artinya apa Pak? Allahumma fi rajmani syayatin, ya Allah, hari ini aku musuh sama setan. Hari ini aku musuh sama setan. Nah, jadi kalau pulang dari haji jangan ditemanin lagi. Dulu zaman Orde Baru Pak, ada menteri Pak, tahu menteri apa? Dia melempar Pak. Allahumma fi rajmani syayatin, lempar. Dilempar lagi Pak sama setan. Kata setan, sesama setan jangan saling melempar. Sesama setan jangan saling melempar. Walaupun ini sekedar aneh, tapi betul setan Pak. Dulu juga setan melempar-lempar lagi dulu. Coba. Wukuf itu Pak seperti orang yang meninggal itu Pak. Dia duduk pakai pakaian cuma 2 lembar itu. Ya. Jadi orang yang pulang haji itu amanahnya dia pegang Pak. Mabrurnya itu pegang. Ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam bekal haji.
Mudah-mudahan mungkin di antara kita ada yang lagi daftar nunggu, aduh saya tahun 2030 Pak Ustadz, ya gitu ada. Aduh saya 2033 Pak Ustadz, ya kita doakan mudah-mudahan sehat ya Pak ya, sampai waktunya Pak ya. Soal umur urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kuatkan niat. Ini penting Pak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau orang kuat niatnya Pak, itu dalam ilmu kesehatan ada hormon endorfin namanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pada datang ke tempat ini kan pengajian kuat ya Pak ya. Dari sore udah kuat niatnya. Saya besok mau sholat subuh di masjid. Mau ada kajian, nggak ada kajian, saya datang. Itu kan niatnya Pak. Tapi yang nggak niat loh Pak, berat loh Pak, yang nggak niat itu Pak. Iya, yang nggak niat itu berat loh Pak. Niat yang kuat itu penting Pak. Haji sama Pak. Orang kalau nggak niat haji Pak, sulit Pak. Apalagi udah ngeliat buku tabungan Pak. Punya buku tabungan 100 juta. Kalau dikurangi 25 juta, kurang. Nah itu yang dipikir kurangnya. Padahal untuk mendapatkan porsi itu daftar 25 juta. Setelah itu nunggu. Jakarta 15-20 tahun. Sulawesi 58 tahun. Surabaya, Jawa Timur itu Pak 32 tahun itu. Ini nunggu bismillah, udah ini sudah daftar. Nggak hilang uang itu. Niat yang kuat. Yang kedua, nah ini penting nih Pak. Al-hajjul ashhur ma'lumat wa man farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ini penting. Sering ditanyakan pada saya, Ustaz, saya itu uang punya, ada, saya sehat Ustaz, ada, badan saya sehat Ustaz, waktu ada, cuma saya takut Ustaz. Takut apa Pak? Kata orang, kalau orang haji itu katanya semua perbuatannya dibalas sono. Nah dengar nggak kamu itu Pak? Kalau di Jakarta tukang memplangin kepala orang, kepala saya dikemplang di sono. Bener apa enggak Pak Ustaz? Jawabannya bisa iya, bisa tidak Pak. Karena ada dalilnya Al-Baqarah 197, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Kalau kamu di Mekah, kamu nggak boleh rafas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal. Rafas itu artinya ngomong yang rada jorok, ngomongnya sembarangan. Fusuk itu marah-marah, bertengkar, ya. Jidal, itu merusak ibadah. Ini contoh ya. Contoh. Saya pernah menolong orang Pak. Satu ketika pagi-pagi saya pulang dari sholat subuh, dipanggil sama askar. Saya kenal baik sama askar itu. Ustaz, ini ada apa? Saya bilang ada apa? Ini tolongin jamaah hantu bukan ini? Bukan, saya bilang. Ini kesasar. Dia pakai baju ihram Pak. Orang mana? Saya tanya sama itu. Orang Sunda katanya, orang Bandung. Saya orang Bandung Pak Ustaz. Orang Bandung. Kenapa? Udah 3 hari saya nyari hotel gak ketemu. 3 hari nyari hotel gak ketemu. Itu di depan hotel saya Pak. Oke, sekarang kamu makan, udah makan belum? Belum Pak, udah 3 hari saya belum makan ini katanya. Waduh, lemas, kotor badannya. Udah, saya ajak makan dulu ke restoran. Kamu asli orang mana? Orang Bandung. Usianya belum tua Pak, baru 33 tahun. Semua udah habis makan. Nanti saya panggil ya, ada ustadz orang Bandung, saya bilang nanti saya panggil. Kebetulan ustadznya ada yang ngopi tuh di restoran. Saya panggil, Ustadz sini. Kenal nggak sama dia? Waduh, ini jamaah saya katanya ustadz itu. Udah saya cari-cari berkali-hari. Tahu nggak Pak? Ini orang Pak kesasar di hotel sendiri. Bisa begitu Pak? Diputar-putar di hotel sendiri. Namanya Hotel Aziad Makarim, depan terminal tuh Pak. WC3 masuk. Itu ada Hotel Aziad namanya. Saya nginep di situ. Nggak tahunya jamaah si orang yang hilang ini Pak juga nginep di situ. Dia bilang, saya udah 3 hari muter-muter ke hotel itu. Emang kamu ngeliat hotel ini apa? Ini gunung, dia bilang. Di sini nggak ada orang, padahal itu tempat paling ramai Pak. Pernah lihat kan? WC3 belakang itu ada terminal. Itu paling ramai, namanya Jalan Aziad itu Pak. Jalan Aziad Makarim itu namanya. Itu paling ramai. Dia bilang nggak ada orang Pak. Ini menarik Pak. Saya tanya sebabnya apa.
Jadi begini Pak Ustaz, 3 hari yang lalu saya jalan sama istri saya habis sholat subuh. Tiba-tiba istri saya pengen mampir ke kaki 5, mau beli apa gitu. Saya bilang sama istri saya, makan dulu, nanti kita kesini. Enggak, sekarang aja, takut ini nanti tutup. Kamu diajak sama suami nggak mau. Enggak, bentar aja sini Pak, sebentar aja. Biarin kamu hilang nanti kamu. Kalimatnya apa Pak? Biarin nanti kamu hilang, biarin kesasar kamu. Biarin. Dia jalan sendiri Pak. Nggak tahu yang kesasar siapa. Yang kesasar dia Pak. Berapa hari Pak? 3 hari Pak. Istrinya udah nangis saja. Mana istrinya Pak? Itu udah sembab mukanya istrinya. Itu baru umroh Pak. Saya bilang, Bu, emang ngomong apa? Iya Pak Ustadz, dia ngomong begini sama saya. Biarin kamu kesasar kan katanya. Jadi ibu mau beli apa? Saya mau beli sejadah Pak Ustadz. Ini sejadah mumpung saya bawa duit. Biasanya kalau udah siap itu udah disapu sama polisi. Saya ambil itu. Begitu saya naik, suami saya udah gak ada. Itu yang dimaksud Pak. Wala rafas, wala fusuq, wala jiddah. Banyak juga orang di sana yang gak mau makan apa-apa, ada Pak. Bikin pelan, kenapa mau makan? Pahit Pak Ustadz. Emang kamu ngomong apa? Dia ngomong apa Pak? Ini makanan di sini gak ada yang enak. Begitu. Padahal di Mekah, di Madinah itu cuma 2 makanan itu Pak. Enak dan sangat enak. Enak dan sangat enak. Hati-hati dengan mulut. Wala rafasa, wala fusuq, wala jiddah. Betul itu. Hati-hati. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu berhaji, 1 yang nggak boleh tinggalkan. Kalau kamu mau umroh, 1 yang nggak boleh tinggalkan. Sholat sunnah taubat. Taubat dulu lah sama Allah, ya Allah maafkan saya. Ini sekarang Pak, yang kita punya mobil, yang kita punya rumah lebih dari 2, belum haji, minta maaf sama Allah Pak. Khawatir dan dipanggil lagi sama Allah. Kalau udah taubat, ya Allah maafkan saya. Aku udah dipanggil tapi aku tidak memenuhi panggilanmu. Insya Allah panggilan. Insya Allah Allah panggil lagi. Ini makna akhlak berhaji, wala rafas wala fusuq. Bahwa sabar maksimal, wah penting nih Pak, sabar maksimal nih, ya Pak ya. Kenapa? Ada perbedaan budaya. Orang Indonesia kalau dipegang kepalanya itu marah Pak. Tapi nanti kepala kita akan dipegang sama orang-orang Pakistan, sama orang Bangladesh. Karena di Pakistan, di India, di Bangladesh, megang kepala ini sebuah kehormatan. Coba lihat Pak, pegang kepala, kehormatan. Kita kurang ajar. Bapak, orang Pakistan coba Pak, pegang kepala itu sebuah kehormatan, pegang yang jenggot. Orang kita udah kurang ajar loh katanya. Itu beda. Cuaca beda. Ini musim haji 40 derajat Pak. Belum lagi perbedaan fikih dan lain-lain. Fikih berbeda. Sholat tuh ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Allahu Akbar. Nah gini di atas ini. Imam Hambali, ada yang ikutin Imam Malik, Allahu Akbar. Orang Uzbekistan, Tajikistan, Turki, ada yang Allahu Akbar di perut sini. Ini Imam Syafi'i, ya kan? Nggak ada yang begini, Allahu Akbar, nggak ada yang begitu ya. Nah, itu mungkin ikut Imam Samudra kali. Ya, itu mesti bawa sabar yang maksimal Pak Haji. Yang terpenting lagi Pak, fahami manasik haji. Ilmu tentang haji, lita'khudu manasikakum fa inni adri la'alil ahujju ba'da hajjati haji. Ikuti manasik hajinya Rasulullah. Ada orang yang malas ikut manasik Pak, atau dia berangkat umroh atau haji, malas. Saya sering menemukan orang yang nggak ikut manasik, pasti aneh Pak. Ada orang Demak bawa-bawa pasir. Kenapa Pak bawa pasir? Iya Pak Ustaz, buat tayamum. Nah, bawa-bawa pasir buat apa? Buat tayamum. Saya bilang aja kurang pasirnya Pak, harusnya 2 truk. Kalau dia ikut manasik, dia nggak akan bawa nenteng-nenteng itu Pak. Di kata Rasulullah, di mana tembok pasti di situ ada debu. Di mana kursi di situ ada debu. Niatkan tuh. 1. Saya juga pernah melihat di pesawat Pak, entah jamaahnya siapa. Menurut surat Al-Maidah ayat 6 itu Pak, yang namanya tayamum itu kan cuma 2. Membasuh tangan dan membasuh muka. Lah ini ada yang begini Pak.
Kumur-kumur. Kuping. Ini nggak ikut manasik. Ini baru hal kecil. Makanya Rasulullah itu betul-betul itu berpesan, litakhuzu manasikakum fa inni, ikutilah manasikku. Ilmu tentang haji dan umroh itu ikuti. Nah, kalau travel, bahkan kalau haji reguler itu bisa 5-6 kali tuh manasiknya. Kalau travel paling 2 hari 3 hari. Gitu. Iya Pak, penting manasik itu. Jangan sampai nanti nggak tahu sholat di Mekah itu 1000 kali lipat balasannya. Ya kan? Sholatu fil masjid afdalu min alfi sholati fi ma siwa illa masjidil haram wa sholatu fil masjidil haram fi afdalu mimma alfi sholat fi ma siwa. 100 kali lipat dari masjid sini, di masjid al-Yakin ini. Sholat di Nabawi 1000 kali lipat. Sholat di Masjid Aqsa 500 kali lipat. Ini harus diketahui kalau manasiknya ikut. Karena manasiknya kayak ikut jadi nggak tahu. Nah, sekarang saya mau bicara tentang haji fobia. Ini penting nih Pak. Ya, kolonialis Belanda itu Pak, pada abad ke-19 itu takut Pak sama haji. Takut sama haji. Waktu belum ada orang Indonesia yang berangkat haji, aman, dia aman dalam artian dia menjajahnya aman Pak. Aman menjajahnya. Begitu abad 19 gerakan pan-islamisme Pak, di Afghanistan bergejolak, di Pakistan bergejolak, di Mesir bergejolak. Ada 3 orang tokohnya waktu itu, namanya Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Zaman itu ada orang miskin Pak dari Minang, namanya Tuanku Imam Bonjol itu. Dia berangkat ke sana Pak. Terpengaruh oleh Jamaluddin Al-Afghani. Wah, kalau begitu saya harus melawan. Dari mana pengaruhnya Pak? Ketika melempar jumroh Pak. Melempar jumroh. Kata Jamaluddin Al-Afghani, tahu nggak melempar jumroh ini? Simbol perlawanan. Siapa di antara kalian yang sedang dijajah? Itu dia ngomongnya di mana? Ngomongnya di Mina Pak, waktu melempar jumroh. Terus Imam Bonjol tunjuk tangan, negeri saya, negeri dijajah oleh Belanda. Haram kalau kau nggak melawan. Jihad wajib. Wah, luar biasa tuh Pak. Datang lagi dari Jawa, namanya Pangeran Diponegoro. Ketemu lagi sama dia. Ketika melempar jumroh itu, kamu tahu nggak artinya melempar jumroh ini? Melempar penjajah, melawan penjajah. Oh iya. Mana siapa di antara kalian yang negerinya lagi dijajah? Saya. Oh kamu kenal sama Imam Bonjol? Wah, dia orang Indonesia. Iya. Kalau lawan penjajah. Dari situ Pak. Ya, ada lagi Sentot Alibasa namanya. Banyak lagi Pak. Ini belum bicara Haji Samanhudi, belum. Ini orang-orang awal Pak. Ya, ini belum bicara Kiai Haji Madahlan. Belum bicara dulu orang pertama itu yang ada di Mekah itu namanya Jamil Jampek, Syekh Jamil Jampek. Saya baca sejarahnya, itu berangkat hajinya pakai kapal layar Pak. Kapal layar itu kurang lebih 2 tahun setengah di laut Afrika yang ganas. Allah, saya bayangkan tuh mungkin kapal layarnya pernah balikin lagi mungkin Pak. Karena kalau lihat dari sekarang itu Pak, di laut Afrika, lautan Atlantik itu ganas Pak. Dan itu mesti dilewati. Dan Syekh Jamil Jampek, Syekh Nawawi Al-Bantani, Khalil Bakalan itu sampai ke sana. Dan 3 orang ini yang berada di sana. Terus jamaah mulai terpengaruh Pak. Begitu jamaah terpengaruh, Belanda mengutus Dr. Snohor Gronye tahun 1844 untuk masuk ke Timur Tengah, pura-pura masuk Islam. Namanya Syekh Abdul Ghaffar. Orang Belanda kalau dipakein apa tuh? Dipakein imamah, dipakein jubah putih, mirip. Apalagi Snohor Gronye itu bahasa Arabnya pintar Pak. Profesor, ahli Islam dia. Snohor Gronye itu dia pelajari itu Pak. Lalu dia bikin keputusan, dia pergi ke Indonesia, ke Aceh.
Dia bilang sama Belanda, waktu itu namanya Cornelis Daendels, gubernurnya, batasi orang haji. Kenapa? Berbahaya. Batasi. Namanya Ordonansi Haji tahun 1859. Ordonansi Haji dibuat, Pak. Dibuat peraturannya. Apa peraturannya? Pergi haji mulai dipersulit. Yang tadinya 1.000 gulden jadi 10.000 gulden. Wah, dipersulit. Tapi semangat orang untuk berhaji tidak surut. Nah, mulailah saat itu, Pak. Mulailah orang yang pulang haji harus menggunakan kata hak di depan namanya. Tuh sejarahnya tuh, Pak. Haji Edi harus pakai hak depannya. Kalau enggak ditangkap. Dulu, Pak. Jadi kalau ada yang tanya, emang gelar haji cuma di Indonesia, Pak. Di Pakistan nggak ada gelar haji. Saudi apalagi. Sahabat Nabi nggak ada yang pakai gelar haji. Haji Abu Bakar emang ada. Haji Umar emang ada. Haji Muhammad emang ada. Nabi Ibrahim, Haji Ibrahim nggak ada. Di Brunei ada cuma sate Haji Ibrahim. Jadi kalau mau tahu sejarahnya haji itu, Pak, dari sini nih. Dari tahun 1825-1829 peraturan yang dibuat berdasarkan informasi dari Christian Stramorgronya bahwa orang yang pulang haji harus dikasih gelar hak di depan namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia wajib pakai pakaian khusus, peci putih, jubah putih khusus. Wah, ini semua orang tuh. Kalau enggak harus pakai. Dan yang paling parah lagi, Pak, pulang dari haji semua harus dikarantina 3 bulan. Di karantina, Pak, 3 bulan. Ngeri gak? 3 bulan di karantina. Allah. 3 bulan di karantina. Nah, jadi kalau bicara tentang gelar haji, itu sejarahnya dari situ. Sampailah hari ini orang Indonesia menggunakan gelar hak. Tapi, nah ini ada tapinya, Pak. Ada bagusnya juga, Pak, gelar haji itu. Ada positifnya juga tuh gelar haji. Kenapa? Orang kalau dipanggil Pak Haji itu jadi standar akhlak sosial, Pak. Standar. Kita ngasih tahu anak muda, lu jangan pada kumpul-kumpul aja. No, udah kasar. Pak Haji juga sama, Pak Haji juga sama, Pak Haji jadi standar, Pak. Pak Haji juga sama tuh katanya. Jadi standar sosial kebaikan masyarakat tuh di kata haji tuh, Pak. Orang yang udah pulang haji itu jadi standar di masyarakatnya, Pak. Pak Haji, mau mana Pak Haji? Nah, ya kan? Kadang-kadang haji itu, Pak, kalimat haji itu, Pak, dipanggil orang itu jadi standar kebaikan itu begini. Ada haji, kebetulan masih senang main perempuan, ya. Malam-malam jam 2 dia pelan-pelan jalan mau ke rumah janda muda. Udah manggil, Pak Haji mau kemana? Udah belok Pak ke masjid, Pak. Masjid, mau ke masjid, mau tahajud. Belum buka masjidnya Pak Haji, nggak apa-apa, mau dipilih emper aja. Karena dipanggil apa? Panggil Pak Haji, Pak. Itu ada bagusnya juga. Jadi Belanda ada bagusnya juga, Pak. Jadi standar sosial, Pak. Minimal dia menjadi contoh terbaik buat tetangganya, itu minimal. Jadi banyak main-main tuh. Ada yang nanya begini, jadi nggak boleh dipost. Ada yang marah begini sama saya, jadi nggak boleh dipost saya panggilan. Bukannya nggak boleh, Pak. Saya cuma cerita ini sudah sejarahnya bahwa kata haji itu yang pertama kali itu adalah Christian Stramorgronya dalam ordonansi haji tahun 1925. Orang yang pergi haji harus pakai gelar haji dan pakai pakaian khusus. Peci haji. Bicara peci haji, karena warnanya putih, sunnah juga sebetulnya, Pak. Ya kalau zaman sekarang, Pak, pernah lihat jamaah tabligh nggak, Pak? Kita sarung lihat ini mana yang haji, mana yang bukan. Ya. Dan mereka malah berlebihan tuh kalau menurut saya, Pak. Udah pakai ini, udah pakai semua, pakai tongkat lagi kadang-kadang tuh ya. Ya memang sunnah sih pakai tongkat itu. Ya, sunnah, Pak. Nabi pakai tongkat ya. Cuma masalahnya ada sunnah yang bisa kita terapkan, ada sunnah yang nggak bisa kita terapkan, Pak. Contohnya apa? Tongkat itu, Pak. Mungkin dulu punya rintangan begitu tuh. Kalau sekarang nggak ada rintangan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ini saya sebutkan para haji yang disegani, yang ditakuti oleh penjajah. Yang pertama, Perang Padri Tuanku Imam Bonjol tahun 1803 sampai 1838. Itu pulang haji, Pak. Imam Bonjol itu cuma guru ngaji. Begitu dia pulang ke Indonesia, dia kobarkan semangat tuh, Pak. Jadi jangan dengerin tuh si Abu Janda. Jangan dengerin tuh Ade Armando yang bilang apa umat Islam begini. Enggak, umat Islam, Pak. Ya. Perang di Ponorogo 1825 1830. Itu setelah pulang haji, Pak. Setelah pulang haji. Kalau belum haji belum tuh, dia belum punya semangat. Saat apa? Saat lempar jumroh itu, Pak. Yang ketiga, pemberontakan petani tahun 1888, namanya Geger Cilegon. Haji Wasit yang mimpin, Pak. Di Cilegon ada jalan namanya Jalan Kiai Wasit. Haji Wasit pulang, itu orang petani, Pak. Pulang dia kumpulin petani itu yang tangannya diorder-nemang oleh Belanda. Dia lawan tuh Belanda. Ya. Perang Banjar di Kalimantan Selatan 1859-1906. Lalu masuk masa-masa orang intelektual berhaji. Nah, kalau yang ini kan tadi kan bukan intelektual, Pak. Petani, guru ngaji. Nah, orang intelektual siapa? Orang intelektual pertama yang menunaikan ibadah haji namanya Haji Samanhudi. Haji Samanhudi ini orang Solo, Pak, pengusaha batik. Rumahnya di Lawean. Kalau kita main-main ke Solo, itu ada rumahnya Haji Samanhudi. Dia nggak melawan Belanda, Pak, tapi mengumpulkan orang, bikin organisasi namanya Serikat Dagang Islam. Kata Haji Samanhudi, umat Islam jangan melawan dulu deh, kaya aja dulu. Dia didik orang itu bagaimana bikin batik. Mulai banyak orang kaya, Pak, banyak orang punya duit. Karena kalau perang pakai senjata harus beli senjatanya. Umat Islam itu dijajah karena miskin. Ini mulai, Pak. Dan mulailah orang-orang seperti Haji Samanhudi ini, Pak, mendidik orang-orang seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto. Mulailah mendidik orang-orang seperti Haji Agus Salim. Mulai mendidik itu orang-orang itu, Pak. Oh, dia didik luar biasa. Haji Umar Said Cokro Aminoto itu punya 3 murid. Namanya Soekarno, Tan Malaka, Kartosumiryo. 3 muridnya. Itu hasil dari haji, jangan salah, Pak. Hasil dari haji. Itu yang saya maksud, haji itu sebuah narasi, inspirasi kebangkitan. Nah, ada 3 orang hebat, Pak, yang sampai hari ini karyanya masih terasakan. Namanya Kiai Haji Mat Dahlan. Itu bikin Muhammadiyah 1923 di Kauman, di Jogja. Kalau di Jogja itu ada masjid gede namanya, Pak. Masjid gede, masjid Kauman, sekali-sekali ziarah ke sana. Ya. Saya melihat tadi itu ada bis 2 masuk ke ini saya, ke gang saya. Wah, ini mau ziarah. Cuma saya tuh kadang-kadang miris, Pak. Ada orang-orang ziarahnya cuma ke Mbah Priuk gitu ya. Itu nggak ada tuh Mbah Priuk gitu, Pak. Ada yang ke kuburan-kuburan, saya kurang setuju, Pak. Kalau mau ziarah itu kan masjid gede, biar tahu ini pertama kali kebangkitan umat Islam. Ya, di Jogja. Ada orang hebat, Kiai Hasyim Asy'ari 1893 itu bikin Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang hebat juga. Walaupun kehebatannya masih kalah sama Muhammadiyah, ya. Wah, itu, Pak. Luar biasa, Pak. Itu hasil apa? Hasil dari hasil haji. Dan Kiai Khalil Bangkalan hasil haji. Jadi haji kita di masa lalu adalah haji yang luar biasa, persis seperti hajinya Rasulullah SAW. Hajinya Rasulullah begitu, Pak. Orang berhaji di zaman Rasul itu udah gampang, mudah, nggak gampang, sulit. Kenapa? Harus ada Futuh Mekah yang disebut dengan perang Badar itu, Pak. Setelah perang Badar baru bisa haji. Berkali-kali Rasulullah nggak bisa berhaji itu. Kenapa? Diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi haji kita tuh haji yang luar biasa. Nah, haji kita zaman sekarang, Pak, itu tadi hanya ingin dapat label haji, hanya gugur kewajiban. Kalau udah seperti itu, Pak, ya haji-haji kita nggak membawa kebaikan. Ya. Bagaimana dengan haji kita?
haji kita masa kini minimal menjadi teladan bagi tetangga. Terakhir ada yang tanya begini sama saya, Ustaz, adakah amalan agar kita bisa cepat pergi haji? Nah, pertanyaannya bagus. Ada surat Al-Kahfi namanya, Pak. Surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah, man qara'a suratul kahfi, barang siapa yang senang membaca suratul kahfi fi Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, maka aku terangi wajahnya sampai ke Baitullah. Jadi amalannya, Pak, setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi, insya Allah kemudahan diberikan oleh Allah ke Baitullah. Itu yang pertama. Kalau hari-hari dari Senin sampai Kamis, dan Ahad, kata Rasulullah, bacalah 10 ayat pertama Al-Kahfi, ayat 1 sampai 10. Insya Allah dimudahkan menuju Baitullah. Surat Kahfi ayat 1, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunziru ba'san syadidan, dan seterusnya sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min. Setiap hari, kalau setiap hari Pak, Senin, Selasa, Rabu, itu bacanya 10 aja. Saya termasuk yang mengamalkan, saking ngamalinnya setiap hari sampai hafal baca ayat itu. Ya, setiap hari baca itu. Kalau malam Jumat penuh 110 ayat. Ya. Jadi amalkan itu, dalilnya sahih, hadisnya sahih. Barang siapa yang membaca akan dimudahkan. Minimal bisa umroh. Agar kaki kita bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah datang. Kalimatnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Saya sudah datang ya Allah. Haji kelamaan ya Allah. Udah umroh saja ya Allah. Haji lama, belum tentu umurku cukup ya Allah. Jadi aku niat ya Allah, aku minta di Multazam ini ya Allah, rezekiku kau makmurkan biar aku bisa haji plus cepat. Haji plus juga lama, 10 tahun. Baiklah, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah berkenan memanggil kita untuk berhaji dan umrah, dan mudah-mudahan hari ini kita dapat pemahaman khusus bahwa haji itu bukan yang kaleng-kaleng, bahwa dia pernah menginspirasi kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia itu dihasilkan oleh haji. Perlawanan, tidak ada merdeka tanpa perlawanan. Perlawanan itu datang setelah haji. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.